أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat, tamu-tamu Allah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dan utama di hari Jumat yang berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan rahimnya yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, sehingga kita bisa hadir di rumahnya yang sangat megah ini, dalam rangka kita sama-sama ruku dan sujud di hadapannya sebagai tanda penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena dari sekian banyak umat Muhammad, kita termasuk yang paling sami'na wa ata'na. Kita dengarkan azan, kita taat kepada panggilan itu untuk hadir di rumahnya hari ini, meskipun kita tidak ada jaminan apakah hari Jumat pekan depan kita bisa hadir kembali bersujud di hadapan Allah di tempat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya insyaallah senantiasa tercurah kepada kita semua. Dalam khutbah yang pertama ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai rukun khutbah ingin mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah modal yang paling terbesar dalam kehidupan manusia. Manusia di sekeliling kita, bahkan di belahan dunia ini, terkadang dia sudah memberitahukan kepada semua orang dia memiliki sebidang tanah yang begitu luas, dia memiliki rumah yang begitu mewah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu terkadang bisa dimiliki oleh orang lain dan bisa diklaim bahwa itu adalah milik dia. Lain dengan ketakwaan yang kita miliki, yang ada di dalam jantung kita, sama-sama dalam diri kita, dalam hati kita saat ini. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, kita sudah ruku dan sujud di hadapan Allah 5 kali sehari semalam, sebagai pertanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada satupun manusia yang bisa mengambilnya dan memanipulasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan ketakwaan yang kita miliki jangan pernah hilang dalam diri kita masing-masing. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah yang pertama ini insyaallah memakan waktu kurang lebih 10 menit saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati setiap khatib yang berdiri di atas mimbar pada hari Jumat. Kata Rasulullah, perpendek khutbahmu. Itu diulang sampai 3 kali. Perpendek khutbahmu, kata Rasulullah. Kenapa khutbah tidak boleh panjang jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena setelah kita menjalankan salat Jumat, turun ayat fantasiru fil ardh. Kita diminta oleh Allah bertebaran di muka buminya Allah. Yang pedagang kembali kepada dagangannya di pasar, yang ASN kembali ke kantornya masing-masing, yang punya empang kembali ke empangnya untuk mengerjakan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khutbah Jumat tidak boleh terlalu panjang, karena khutbah Jumat yang panjang terkadang itu tidak terlalu membawa manfaat terlalu banyak, karena bisa mengantar orang untuk tertidur pulas di dalam masjid. Ada seorang orientalis dari Amerika yang cukup kaya. Dia mengeluh kepada seorang ulama, wahai ulama, saya ini adalah orang yang punya kekayaan yang cukup banyak, tapi saya ini adalah orang yang susah tidur, menikmati yang namanya tidur. Bagaimana caranya saya bisa untuk tidur? Dia mengatakan, kalau engkau tidak keberatan, silahkan pergi duduk di emperan, di teras masjid pada hari Jumat. Tidak usah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dengarkan orang khutbah. Apa saya harus datang ke sana? Untuk apa saya harus datang? Silakan Anda datang. Nanti setelah sholat Jumat Anda sampaikan kepada saya apa yang Anda alami. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang orientalis ini setelah datang ke masjid pada hari Jumat itu, ternyata dia bisa tertidur dengan nyenyaknya di teras masjid. Artinya apa? Masjid adalah tempat yang paling nyaman bagi orang yang gelisah hatinya, orang yang tidak tenang jiwanya. Datanglah ke rumah Allah, insya Allah kita akan dapatkan ketenangan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya bacakan tadi, saya ingin memperjelas kepada kita semua bahwa Allah menjustifikasi kita ini adalah umat Muhammad. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Ini pernyataan Allah
engkau adalah umat yang terbaik untuk kepentingan manusia, kata Allah. Seluruh umat manusia, khususnya umat Muhammad, kita ini adalah umat yang terbaik, tidak ada celah sedikit pun di hadapan Allah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 persyaratan untuk kita menjadikan diri kita adalah umat yang terbaik dimanapun kita berada. Kita masyarakat biasa, strata sosial kita apapun itu namanya, tetap kita akan menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah ketika kita memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Mampukah kita menjadikan diri kita yang selalu memperlihatkan, selalu mengajak kepada orang berbuat baik? Tidak perlu kita banyak bicara, tetapi kita berjalan dari rumah kita menggunakan baju koko, menggunakan kopiah haji, menggunakan kopiah hitam. Kita berjalan di depan orang yang tidak pernah sujud, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia melihat kita, oh ternyata orang ini mau pergi sholat. Dia memang tidak pernah sholat, tapi melihat orang dengan berada di hadapan dia, maka bapak termasuk adalah orang ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di akhir zaman ini terlalu banyak orang yang bisa menjadi provokasi dalam mengajak orang kepada kebaikan. Masjid kadang-kadang kita mau bangun susah untuk kita bangun. Kenapa? Ada saja orang yang tidak bisa mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu jamaah yang ada di masjid ini, saya yakin dan percaya kita ini adalah masuk kepada ayatnya Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Kita ini ada hamba Allah yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mau menjustifikasi diri kita sebagai umat yang terbaik, wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mampu mencegah siapa saja di sekeliling kita mau berbuat kemungkaran, mau membuat kerusakan. Kita harus mampu mencegahnya dengan cara apapun juga. Sekarang ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang mengatakan vaksin itu adalah kemungkaran, banyak orang mengatakan itu adalah kebaikan. Sebagai umat Islam yang baik, kita cuma satu patokan, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika pemerintah kita mengajak untuk kebaikan bangsanya, rakyatnya, maka kita hanya satu prinsip, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemungkaran sudah terjadi di mana-mana. Kemungkaran sudah berserakan di hadapan kita masing-masing. Bagaimana cara kita? Bagaimana metode kita untuk menghilangkan kemungkaran itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep kepada kita semua. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Barang siapa di antara kita melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuatan. Memiliki kekuatan di sini adalah pemerintah yang harus merubah dengan kekuasaannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kita mampu merubahnya dengan kata-kata. Harus dengan bahasa yang baik. Tidak boleh merubah kemungkaran itu dengan bahasa yang tidak manusiawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini adalah hamba Allah yang terbaik. Maka kita tidak bisa dengan kekuatan merubah kemungkaran, tidak bisa dengan kata-kata, karena kita tidak mampu berucap dengan baik. Terjadinya perang antar bangsa, terjadinya perang antar suku, itu hanya satu penyebabnya, bahasa yang kurang pas menyampaikan yang terbaik. Tetangga dengan tetangga berkelahi hanya persoalan bahasa. Ketika bahasa itu baik, insya Allah pasti akan berakhir dengan kebaikan. Karena lidah inilah yang tidak tahan untuk berbicara dengan baik. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemungkaran itu bisa kita
hilangkan ketika kita dengan doa, dengan hati. Meskipun kata Rasulullah itu adalah selemah-lemah iman. Faiza adhaful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Biar lemah, yang penting ada kita berbuat. Kita doakan bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa besar. Pangkep ini adalah daerah yang terbesar. Pangkep ini adalah masyarakat yang terpandang di antara sekian banyak suku yang ada di Indonesia ini. Maka kita harus mampu menjadikan diri kita adalah masyarakat yang terbaik. Melihat Pangkep ke depan ini adalah kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Yang terakhir, wa tu'minuna billah. Kita sudah mengajak pada kebaikan, kita sudah mencegah kepada kemungkar, maka Allah mengatakan ini adalah umat yang terbaik ketika dia beriman kepada Allah. Masjid kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua kalinya saya masuk di rumahnya Allah ini. Ini adalah masjid yang termegah, yang terbesar di Kabupaten Pangkep menurut saya. Mudah-mudahan kita mampu mengisinya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama menjadikan diri kita adalah umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat kita hanya satu, yaitu di surganya Allah di hari kemudian insyaallah. Orang yang beriman itu hanya 3 persyaratannya. Dia ridha kepada Allah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika itu ada ketiga-tiganya, maka pastikan orang ini punya iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan dan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang kedua ini saya ingin menyampaikan suatu hadis qudsi di mana Allah berfirman, apabila seorang hambaku berdoa kepadaku meminta sesuatu yang dia inginkan dalam kehidupan dia, seluruh kekurangannya dia sampaikan kepadaku, kata Allah. Dan ketika itu dia berdoa mengangkat tangannya rata dengan bahunya. Kata Allah, ketika saya tidak perkenankan doanya, ketika saya tidak kabulkan doanya, kata Allah dalam hadis kursinya, saya persilakan mencari Tuhan selain aku. Ini adalah statement Allah bahwa tidak pernah ada doa yang kita berikan kepada Allah dia tidak pernah jawab. Ketika kita tidak diberikan di dunia, yakin dan percaya bahwa di hari kemudian, di akhirat nanti Allah akan membalasnya dengan janjinya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku semua seiman dalam Islam, mari kita berdoa. Semoga doa yang kita sia berhadapan dengan Allah, karena Allah maha sempurna, Allah maha kaya, Allah maha mendengar apa menjadi kebutuhan setiap hambanya. Karena Allah penyayang, tak pernah pilih siapa yang ingin diberi. Pasti semuanya akan diberikan kasih sayangnya Allah di dunia ini.
Tapi di hari kemudian tidak semua disayangi, hanya yang penuh dengan ketakwaannya kepadanya, insya Allah akan dibalas dengan surga. Mari kita berdoa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum wazkuru ala ni'ami yasidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.